Menurut Bro Tim, apa trigger yang bakal membuat potensi krisis besar di 2030? Apakah menurut lo bakal ada krisis besar 2030? Ini sesuatu yang gue nggak pengen terjadi bro sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara historis ya, kayaknya arahnya ke sana ya. Soalnya kan banyak Konglo IPO untuk piala. Karena mereka udah, they have so much money already. Kenapa mereka mau naikin sahamnya kan gengsi bro. Gue masuk MSCI loh. Dia bisa bikin deal mungkin sama orang-orang luar negeri. Nih gue MSCI loh. Jadi kan agendanya tuh banyak untuk sana. Impact dari 1000 jadi 1 rupiah gimana? Ada artinya nggak sih? Intinya ya orang yang punya banyak cash itu kesulitan nanti. Karena mesti tukar ke BI gitu. Kenapa sulit? Apa pendapat Bro Tim mengenai AI bubble yang sedang ramai sekarang? Apakah menurut lo ada bubble buat, ya tadi sih kali ya, ada dong kalau kayak gitu. AI bubble? Ada menurut gua karena ini berdasar perbincangan gue dengan Pak Toto ya. Gue sama beliau sekarang lumayan sering ketemu untuk sharing. Menurut kita, China is gonna win. Gonna win? Iya. Dan dengan valuasi Nvidia segini, nggak segitu valuasinya Nvidia menurut kita. Alasannya apa? Kayak US bakal kalah the AI race gitu? Karena ini udah zamannya berbeda ya. Kalau misalnya kita ngomongin software, mungkin US tuh bisa menang. Tapi manufacturing, there's no way. There's no way US menang. Buat orang yang udah tahu Cina itu seperti apa ya, gue kalau suruh lu betting yang siapa menang juga mungkin probably lu bilang Cina, karena Jensen Huang juga udah takut kelihatannya. Iya. Kayak humanoid, kenapa gue nggak akan beli kayak perusahaan di US? Kayak Figure Robotics gue nggak masuk roundnya segala macam, karena menurut gue nggak menang mereka. Yang ini yang gue beli yang Neo ini kan juga US kan, menurut gue juga bukan mereka yang menang. Ini bakal Cina yang menang. Entah Xpeng lah, bikin Unitree, siapa sih Cina. Oh, maksud lu gara-gara AI-nya bukan cuma AI doang yang dibutuhkan, tapi manufacturing-nya juga. Manufacturing-nya kan Cina. Kalau kita lihat mesin litografi aja, ada berapa di dunia? Ya kan? Ada di Netherlands. Itu kan semua cuma wrapper. Kayak Nvidia itu adalah wrapper dari Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor wrapper dari ASML. Ini kan wrapper semua. Ujungnya ntar mesin-mesinnya Cina yang bikin lagi. Iya. Sama kayak handphone itulah. Sama kayak handphone. Oh, soalnya Cina punya dua-duanya, AI-nya sama manufacturing-nya. Menurut gua not for long Nvidia leading. Udah cabut semua tuh berarti tuh. Udah jual semua berarti. US gua bersih. Iya, udah bersih. US bond gua punya. Iya. Menarik ya, lu masih sama, ya. Ini nyambung sama pertanyaan ini. Cash terbaik itu RDPU atau USDT atau Swiss franc Prancis ya. Sekarang ya, cash terbaik. Iya. Singapura. Nah, Bank Swiss udah kurang. Covid Swiss. Sekarang kenapa lu lebih prefer buat US Treasury dibandingkan taruh di Singapura? Gitu? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena kalau US Treasury sekarang lebih proven ya. Kalau Treasury kan udah lama banget. Singapura kan negara yang relatif baru. Even though gue tahu dia financial fortress. Kalau untuk cash equivalent, gue tetap pilih US Treasury. Tapi kalau ditanya pure cashnya doang SGD lah. SGD is king menurut gue sekarang. Di atas Swiss franc, di atas USD, di atas nggak tahu kemanapun. Dan most likely nggak lama lagi, beberapa tahun lah ya, 1:1 sama USD. Iya. Gila. 1:1 loh sama US dollar. Singapura tuh menurut gue negara yang sangat canggih. Gue percaya Warren Buffett bilang kalau semua leader di dunia itu nyontek apa yang dilakukan Singapura, ke Indonesia ini kita bisa nyontek apa yang dilakukan Singapura, pasti luar biasa. Nggak berani ngomong tuh, nggak berani ngomong. Ya oke, skip. Ngomongin tentang korupsi tadinya ya, tapi gue yakin kita udah bagus ya kan, kita ke arah sana. Oke. Apakah sekarang saatnya jual emas? Ada yang nanya nih, apa pandangan lo? Oh, kalau gue sih, gue lihat sekarang ya gue jual lah ya, karena emas kan punya history of dia naik tinggi, habis dibeli bank sentral, habis declining. Gue sih gue jual. So menurut lo ini one off gitu, spike-nya sampai 50% setahun. Kalau Kotim cuman ada 100 juta untuk growing, akan trade saham atau kripto? 100 juta ya? Gue kan cari cara untuk improve skill gue sih. Apa yang gue bisa lakukan, service apa yang gue sebagai manusia bisa lakukan untuk orang lain, bisa gue jual, bisa gue duitin, gue bisa create value dari gimana caranya gue pelajari cara gue bisa nuker value gitu. Diri gue increase, nuker value. Kenapa? Karena kalau gue put 100 juta itu terus kalau mungkin Bro Kalimasada dia mungkin di market kali ya. Karena dia sekolah di sana ya. Tapi kalau gue enggak, ya gue punya cara yang lain karena menurut gue lebih enak begitu. Lu create value yang sesuatu yang
disukai oleh banyak orang, lu dibayar value balik dengan uang hasil jeripaya mereka, lalu lu investasikan uangnya dengan prudent. Menurut gue itu yang bisa bikin long term wealth sih. Naikin skill, Ya. bukan masuk ke ini ya, saham/crypto. Ya. Aku mau nabung Bitcoin, bagusnya nunggu di bawah 100 lagi atau apa? Udah terpenuhi. Kamu udah terpenuhi. Cicil aja setiap bulan. Saya ikutin aja baru Bitcoin gue tuh 2x loh. Karena itu porto yang terbuka dan 2x, silakan ikutin. Ya itu gue ada semi timing lah sebenarnya. Ikutin kapan tanggal gue publishnya aja. Berarti kalau misalnya gue revisi pertanyaan dia, aku mau nabung Bitcoin, bagusnya nunggu di bawah 90.000 lagi atau kayak gimana? Ya, ikutin borong Bitcoin. Iya. Biasanya kalau misalnya kayak gini, soalnya akhirnya nggak beli lagi. Misalnya bilang 90.000, ya oke, di bawah 90.000 beli. Begitu di bawah 90.000, di bawah 80.000. Iya, nggak beli-beli nanti. Nggak beli. Tapi ini ada pertanyaan lagi deh. Kenapa Warren Buffett hold gitu banyak cash? Apakah bakal ada bear market dalam 2026? Nah, ini miskonsepsi yang banyak pemula atau gue lihat bahkan orang-orang finansial luar negeri bahkan salah nih ngeliat Warren Buffett. Karena gue tuh mungkin gue bisa bilang di Indonesia mungkin ya gue fans nomor satunya beliau kali ya. Gue orang paling gila ngikutin Warren Buffett. Gue udah nonton semuanya. Dia tuh pegang cash bukan berarti dia lagi timing sesuatu. Dia itu kalau teman-teman lihat portofolio Apple, American Express, Coca-Cola itu cuma kecil. Itu tuh 20% dari Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway itu punya banyak operating company yang lain. Salah satunya yang paling besar kan insurance, semua orang tahu Geico. Dia juga punya mungkin McLean namanya, itu kayak distribusi wholesale, 59,1 billion loh revenue-nya. Jadi kalian lihat Apple dan itu posisi kecil dari Berkshire Hathaway. Dia itu punya operating company yang lain. Nah, salah satu operating company paling besar adalah Geico. Geico itu adalah perusahaan asuransi. Yang butuh apa? Butuh cash. Jadi itu memang mandat yang harus dilakukan sebagai seorang pemilik perusahaan asuransi. Jadi bukan karena dia mau timing market, mungkin 100 billion itu untuk Geico gitu. Karena ketika ada apa-apa, dia mau Berkshire tuh jadi financial fortress. Dia udah selalu tulis tuh di annual letternya. Cuman mungkin orang banyak kira, oh dia coba timing crash. Tapi menurut gua enggak. Memang dia karena dia perusahaan asuransi, dia butuh untuk tahan cash-nya segitu. Makanya cash-nya juga di US Treasury. Dia nggak pernah pindahin ke bond, selalu di US Treasury. Takutnya kalau misalnya disaster apa gitu-gitu. Yes, bisa di cover sama dia. Ini ada orang yang mau mempersiapkan nih mungkin untuk the next crisis ya. Gimana caranya dapat jackpot saat krisis terjadi dan gimana cara menghadapi rasa takut saat krisis? Oke. Cara dapat jackpot pas krisis. Ini mungkin gue ngomongnya kayak gini sekarang teman-teman nggak relate karena ketika gue masih 2020 dulu atau bahkan 2022, gue masih pakai cara yang hajar gitu loh buat dapat posisi yang sekarang. Jadi kalau gue kasih advice yang sekarang mungkin kan nggak relate. Itu pertanyaannya gimana caranya dapatnya begitu kan? Harus bisa lihat semuanya secara mosaik ya. Jadi kayak ngelihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia. Kita nggak bisa tahu masa depan, tapi bodoh kalau kita nggak tahu apa yang lagi terjadi sekarang. Dan lihat nih, dari sekarang ini kira-kira apa yang bisa jadi ke depannya paling besar. Jadi di saat orang-orang pada takut, itu teman-teman mesti reverse tuh pemikirannya. Oh, kalau semua orang takut, justru ini adalah kesempatan untuk masuk. Karena semua harga tuh begitu. Itu cara kerja psikologi manusia. Mereka kan cenderung untuk oversell karena mereka panik. Jadi ketika harga itu justru lagi rendah, itu justru momennya kita masuk. Masuknya di mana? Itu teman-teman mesti bisa analisa. Cari circle of competence ya, paling paham di mana. Kayak gue kenapa akhirnya masuknya di BCA? Karena itu circle of competence gue. Gue paham banget cara analisa bank. 2020 gue untung besar dari BRI dan BNI. Gue untung paling besar di hidup gue tuh dari bank namanya bank ini, Arto. Iya, bank jago. Percentage wise? Percentage wise dan portfolio gain gue mungkin terbesar sepanjang hidup gue yang zaman dulu tuh uangnya masih dikit, Arto itu. Arto tuh ngubah hidup gue waktu itu. Jadi dari gue untung dari friend, habis gue untung dari Arto, itu ngubah gue. Jadi cari yang teman-teman kira-kira paham. Ketika udah ngelihat ini, gue ketika ngeliat Bank BCA nih, oh gue tahu ini udah bawah banget gitu. Ini udah murah sekali, compare to earnings-nya masih grow. Ya gue hajar. Ya gue mungkin bisa salah karena di investasi ya. Kalau nggak langsung terjadi, itu kadang lu bisa dilihat sebagai orang yang salah juga, paham? Misalnya gue beli BCA nih. Orang pada bilang, ngapain beli kan ntar turun 6.000 kan kemarin. Rame di IG gue sendiri sih ya. Jadi ketika gue beli kan harganya 800 ke 600, 300 tuh. Pada bilang, lu ngapain beli sekarang ntar 6.000? Oh, 8.800, 8.300. Ya. Oh. Cuman kan nggak langsung terjadi gitu loh. Kenaikan 19%-nya nggak langsung terjadi. Tapi orang kadang kan ngerasa, oh ini salah nih. Tapi kadang nggak begitu. Kadang butuh time, takes time gitu. Ketika gue masuk COVID juga nggak langsung bener tuh. Gue 2.200 kena 2.100 lagi bro.
panik itu sebenarnya ada paniknya sedikit. Karena itu gue margin tuh, jangan ikutin tuh. Paniknya mah ada itu. Cuman ya untungnya nggak turun lebih jauh gitu. Apakah kalau misalnya margin itu oke buat orang yang masih relatif kecil, misalnya di bawah 100 juta gitu misalnya? Tidak. Ya waktu itu gue udah miliar terus gue margin tuh tidak disarankan. Cuman karena itu gue lihat itu siklus 100 tahun sekali. Pandemi itu 100 tahun sekali nih gue dapet kesempatannya. Dan gue ya mungkin orang yang agak gila ya. Waktu itu masih muda, nothing tulus. Hajar pakai margin. Berapa X tuh? 3. Ya, oke. Apakah bijak stay cash 100% sampai ketemu investment yang high conviction walaupun lama? Dan apakah uang harus selalu diinvestasikan? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Untuk punya cash di sideline dan tidak ngapa-ngapain itu butuh kebijaksanaan juga, itu kata-kata Charlie Munger. Jadi apakah itu salah? Jawabannya kalau sampai 100% iya salah. Karena berarti kan cash kan kalau tarik 100 tahun tuh 99% hilangnya. Ya pasti salah kalau cash semua. Coba kalau misalnya masih risk averse ya at least cashnya satu disekolahin dulu. Ya kan bisa beli USD money market fund tuh yang ada. Kalian bisa beli bond dulu, belajar pelan-pelan gitu kan. Yang yielding mungkin 8-10%, belajar dulu. Dan ketika time is right, karena nggak mungkin bisa cash semua gitu. Ada instrumen lain gitu. Ada instrumen namanya bond, ada money market. Jadi at least itu disekolahin dulu, dapetin yield dulu sambil lihat-lihat gitu. Kalau apakah sekarang bijak untuk seperti itu ya silahkan. Menurut gua nggak ada yang salah atau benar. Aset alokasi itu sangat personal, bro. Karena orang punya risk tolerance berbeda. Kayak Kalimas ada Bitcoin, karena dia ngerti banget kripto, Bitcoin 30 apa salah? Enggak. Karena dia punya memang risk tolerance di sana gitu. Atau apakah perubahan itu gara-gara setelah ada anak? Atau emang dari dulu udah kayak gitu? Kayak dari dulu udah begitu. Dia dari dulu udah begitu. Dulu kenapa dia hajar-hajar ya karena nothing tulus kan. Ketika nothing tulus. Tapi ya di sekarang kalau misalnya gue disuruh ulang lagi, gue mungkin pakai cara yang lebih prudent dulu. Karena dengan yang nothing tulus tadi, gue ada beberapa kebakar kan. That's why kenapa gue lihat, oh nanti yang kalian lihat ini jago-jago di misalnya saham nih, top, pasti jatuh. Karena sepandai-pandai itu paling loncat tuh ada momen jatuhnya. Nah, di saat jatuh itu baru bisa kelihatan humility-nya. Baru nanti mungkin orangnya lebih tiba-tiba ntar beli BCA juga, beli aset yang beta, S&P, orang ada masanya menurutku. Tadi waktu lu bilang BCA ya, kayak misalnya kayak konglo-konglo pada beli BCA juga, itu apakah, maksudnya kayak gini, misalnya kayak konglo-konglo, ya gue gak tahu sih ya siapa yang disebut ya, kalau misalnya yang di interview di sini oke lah, gue bisa paham. Tapi kalau misalnya kayak konglo yang actually punya perusahaan gitu, kenapa mereka tidak investasi di perusahaan mereka sendiri yang mereka tahu bisa kontrol ke depannya kayak gimana gitu? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Gak semua, ya jawabannya gak semua. Kalau yang tadi gue sebut adalah beberapa bandar-bandar saham yang gue tahu. Konglomerat apakah ada yang invest di BCA? Mungkin ada beberapa sih yang gue tahu ya. Satunya Pak Toto juga, the only company yang dia invest mungkin BCA kali ya. Kenapa? Karena even Pak AS aja masih invest sana, Pak Antoni Salim masih invest di BCA. Because it's one of the best company di Indonesia, itu company 1.000 triliun. It's too big to fail. Jadi untuk orang yang mau ada exposure di Indo equity, karena gini, apa sih pasar saham Indo? Kita coba bagi jadi indeks itu kan, yang orang sering sebut-sebut MSCI. BCA itu berapa weighting? 30%, 29,81. Lu basically punya Indonesia, lu beli BCA. Jadi kenapa nggak beli yang lain? Ngapain lu beli rest yang lain? Sebenarnya kan sama kayak konsep Magnificent Seven. Ngapain beli S&P kalau bisa beli 7 itu? Makanya kalau lihat kayak seperti Harvard, mereka belinya individual kan. Gue pengen punya Indo exposure. Ya ada nasionalis, ada pengen gedein SPT gitu. Tapi gue mau ada Indo exposure. The only barang yang gue bisa beli is only BCA. Semua konglo yang at least 100 triliun plus yang gue ngobrol cuman beli BCA. Nggak akan ada yang beli yang lain. Nggak akan ada yang beli yang lain. Orang bilang, tapi ada bank ini. Banyak beberapa konglo tuh nggak mau terasosiasikan dengan BUMN. Ya itu nggak sure, gue tahu alasannya kenapa. Nggak tahu gue. Kenapa sih? Jadi it's the only option, beneran. Itu the only option. Nggak bisa yang lain. Kalau yang lain size berapa sih bisa masuk pertanyaan itu? Ya. Apa tamparan hidup yang pernah lu alami selama mencapai financial freedom? Apa tamparan hidup yang pernah lu alami setelah mencapai financial freedom? Tamparan hidup yang gue alami ya setelah udah freedom gitu. Uang ini ternyata kan tadi yang gue pikir ini untuk gue sendiri, untuk keluarga gue, untuk gue dan gue. Cuman makin lama gue ngerasa uang itu adalah alat
untuk dibagikan untuk kita bisa serve orang lain. Jadi end game-nya dari uang, ketika gue baca lagi bukunya Andrew Carnegie ulang, Gospel of Wealth, fungsi jadi orang kaya itu apa? Untuk ya kita bisa berbagi untuk sesama. Ujung-ujungnya selalu jadi filantropi. Karena uang kan, ya I'm sure nggak usah perlu uang banyak lah. Indonesia tuh negara murah sekali bro. Orang tuh kebanyakan blinded by angka-angka orang tukang bohong kan. Orang kan sekarang tukang bohong bilang duitnya 100M gitu kan. Banyak banget gue lihat. Mereka ngerasa mungkin minder gitu loh. Oh uang gue nggak 100M gimana? Gue kasih tau ya, 90% yang ngomong itu tukang bohong. Kenapa? Karena SPT kan bisa dilihat. Itu tukang bohong. Jadi nggak usah gampang percaya gitu dengan orang yang bilang bahwa oke, dia punya 100 miliar. 10 miliar itu udah bisa pensiun bro di Indonesia. Indonesia tuh makan tuh murah sekali. Semua tuh serba murah. Lu punya 10M tuh udah bisa punya pembantu 3, apartemen yang decent. Jadi menurut gua fungsinya uang ketika lu udah dapat so much gitu loh, adalah untuk bisa berbagi. Karena ujungnya cuma game kok. Kayak Warren Buffett cuma game, begitu dia mati 90% donasi. Gue juga gitu, 90% gue donasi. 1% yang gue tinggalin buat anak gue. That's it. Tapi menarik ya, emang yang gue kurang tahu maksud lu kali, tapi emang banyak ya orang yang ngaku 100M tapi nggak punya gitu. Maksudnya tujuannya buat apa? Ya mungkin untuk branding, untuk dapat validasi, merasa dirinya keren kalau dia nggak punya 100M. Karena itu juga bukan angka yang sedikit gitu. Bank aja di HNW itu 180.000 orang Indonesia. Dan gue tahu persis UNHWI di Indonesia tuh berapa ribu orang-orangnya. Terus yang punya cash segitu tuh pasti kedengeran di bank. Paham nggak? Jadi lu punya 100M nih, lu pasti gue pasti dengar di RM Bank, kan gue juga pakai banyak bank kan. Terus at least sudah punya apa aset-aset di tempat yang lain. Ini tuh dunia finansial dan dunia investasi atau dunia usaha tuh mirip seperti main catur bro. Lu nggak mungkin bisa bilang lu catur ratingnya sekian kalau lu nggak pernah tanding catur. Orang-orang itu sangat sedikit dan sama-sama tahu biasanya. Apalagi di umur-umur tertentu itu sama-sama tahu siapa yang punya berapa tuh. It's a common knowledge gitu. Tapi bukannya kayak uangnya itu udah bisa tersebar, misalnya kalau misalnya kayak di Bank Indonesia, oke, kalau misalnya Bank Indonesia mungkin di bank-bank itu sekian. Tapi bisa aja ada yang main di kripto juga, bisa ada main di gold batangan juga, which is nggak bisa kedetek. Gini, karena biasa orang-orang yang begitu kan gue lihat mereka punya mereka punya ego yang mereka tunjukkan di sosial media. Jadi dari ego ini lu bisa gouging. Jadi maksudnya apa? Ketika gue lihat zaman-zaman dulu ya kan gue pernah kritik keras juga seperti yang pernah kena kasus ya. Inisialnya IK gitu kan. Kan ngaku misalnya punya uang 100 miliar gitu kan. Tapi ternyata ketika dicek dan segala macam, ya sebenarnya nggak punya uangnya gitu loh. Terus orang ada yang kira dia sembunyi dan lain-lain, tapi emang gue tahu persis orangnya beneran nggak punya duit gitu. Beneran nggak punya duit? Karena orang yang sesombong itu nggak mungkin naik Ferrari California. Simple logic. Dia aja bilang beli baju di mall tuh murah, nggak mungkin naik Ferrari yang entry level. Contoh kayak misalnya orang yang aku punya duit berapa ratus M dengan ego yang sangat tinggi, nggak mungkin beli kayak Richard Mille belinya yang entry level. Belinya yang paling murah, cuma yang 1,8. Nggak mungkin. Oh, lu ini sesuaikan dengan karakternya. Gua sesuaikan dengan karakternya. Dengan karakternya kayak gini, kok yang ini yang lu pengen di show cuma segini gitu maksudnya. Karena gue sempat seliwangan juga gitu. Kayak si kakak pernah cerita ke gue. Dia bilang ada temennya di Malang, ngaku punya di kripto tuh onjen 300M. Tapi dia kasih tunjuk fotonya, IG-nya gue liat nikahannya kok begini. Jadi ini kayaknya, ini penyakit yang datang dari, gue sebutnya kripto Twitter luar negeri. Jadi ini yang di luar tuh juga banyak yang ibaratnya larper begini. Ya ngaku kayak punya banyak sekali padahal ya aslinya kosong melompong gitu. Karena ketika lu ngomong sama orang, lu akan cepat sekali tahu dia punya aset berapa. At least di level lu. Gue yakin lu pasti paham apa yang gue ngomong. Iya, dari cara ngomongnya. Lu langsung tahu, oke, ini asetnya di sini, ini asetnya di sini. Ini udah segini, ini udah segini. Jadi uang tuh nggak sebanyak itu yang punya uang banyak gitu. Bukunya Felix Dennis aja bilang yang punya $200 juta cash. Itu dia bisa hitung pakai jari teman-teman dia yang bilioner. Karena even bilioner aja belum tentu loh punya cash segitu. Even bilioner yang gue kenal di Indonesia, yang punya cash 1T, itu lu bisa hitung jari deh beneran. Nah, anak-anaknya konglomerat yang punya cash lu hitung 100 jari. miliar pun juga sangat lu sedikit. Hitung jari. Nggak ada orang punya kayak gitu. Kalau ada pasti gue udah kenal, gue tahu RM banknya siapa biasanya. Dan itu circle-nya karena dekat. Makanya yang gue akhirnya ngumpul di Holy Wings tuh, yang emang punya segitu tuh. Itu gue kasih itu ranging mungkin ratusan miliar sampai T itu. Itu aja begitu, lu bisa lihat bisnisnya,
lifestyle-nya. Jadi kalau ada yang ngomong begini tapi karena gue orang humble, kayak yang si kakak cerita temannya tuh bilang dia punya 300 M on-chain. Kalau lu nikahan tempat 100 juta, nggak mungkin lu ngibul gitu loh. Nah banyak orang-orang ngibul gitu, jadi orang-orang yang nggak nyampe ke sono itu ngerasanya mereka rendah diri. Mereka ngerasa kok gue nggak bisa ya ke sono. Karena emang susah banget, gue kasih tahu. 100 miliar tuh gue bener-bener keringet darah nyari 100 M. Oh, maksud lu orang-orang yang nonton konten kayak gitu jadi rendah diri maksudnya? Yes. Atau orang yang bikin konten? Enggak, yang nonton kontennya. Iya, jadi ngerasa kok dia bisa 100 M, iya. gue kasih tau, influencer favorit itu tuh nggak punya 100 M. Gitu. Nggak punya. As a crypto expert, Bro Tim tahu / kenal Bis Yugo nggak? Tahu, gue tahu. Dia Agustus kemarin dia ikut join di vlog. Dia ada 4% kalau nggak salah. Dia ada di vlog juga. Oke, terus ini sekarang kita move on ke topik yang kedua nih, which is investasi ke bisnis. Oke. Nah, lu investnya ke mana aja? So far selain dari vlog ya? Vlog, KW, bisnis ya. Restoran. Restoran kan tuh ya bercandaan lah ya. Yang serius gue cuma di HW, di vlog. Gue tuh sempat ada tawaran di Figure Robotics waktu itu. Cuman itu saya tiketnya terlalu besar buat gue. Maksudnya gue bisa mampu, cuman agak maksa banget. Terus gue mikir Cina juga mungkin bisa menang, jadi gue nggak ambil. Jadi gue cuma invest di HW sama di vlog udah. 2. Investasi gue tuh bisa pakai jari loh. Pakai jari masih bisa investasi gue. Simple. Kenapa ide? Kenapa vlog? Kalau vlog kan gue kan punya personal media kan. Gue punya personal media, gue punya akademi kripto juga. Itu satu sinergi menurut gue. Dimana gue ada tempat edukasinya, ada payment rails-nya juga kan ibaratnya. Jadi ada orang bisa transaksi juga di sana. Terus gue punya borong Bitcoin juga ya bisa jadi sinergi semua. Dan kebetulan ada operator yang pas aja. Karena gue kan invest, gue lihat orangnya. Jadi ketika operatornya pas, gue lihat. Gue di vlog gue lihat Yudo, gue di HW gue lihat Ivan gitu. Jadi gue lihat orang, ketika orangnya cocok, gue invest. Lu kalau misalnya invest kayak gitu ada projection ininya ya? Kayak wah BIP bisa berapa cepat, IRR-nya berapa? Vlog gitu. gue dari valuasi gue masuknya udah triple kali sekarang. Ya nanti ini ada grup besar kayaknya mau masuk juga. Ya mungkin udah kali 5, kali 6. Kalau cara valuasi, tapi of course belum bisa di-exit. Dan kalau misalnya gue prefer kan antara kalau mau exit antara strategic exit atau misalnya kita IPO gitu kan. Kalau IPO pun kemungkinan besar ya gue nggak akan pernah let go of my share karena jadi publik kan di situ kan ada punya berapa walaupun mungkin dalam PT bentuknya. Lu nggak mau lepas? Gue nggak mau lepas. Kalau di sisinya adalah IPO, yang lain gue silakan. Tapi kalau gue nggak mau lepas. Gara-gara apa? Jadi piala aja ya bro. Soalnya kan banyak konglo IPO untuk piala. Karena mereka udah they have so much money already. Kenapa mereka mau naikin sahamnya kan gengsi buat mereka. Gue masuk MSCI loh. Dia bisa bikin deal mungkin sama orang-orang luar negeri. Nih gue MSCI loh. Jadi kan agendanya tuh banyak untuk sana. Cara menangnya gimana? Misalnya kan vlog kan sekarang udah banyak yang udah established. Yes. Gitu ya. Bahkan ya ex perusahaannya sendiri lah gitu dari toko kripto gitu misalnya atau peluang atau apalagi ya thrift dan lain-lain gitu. Kayak cara menangnya gimana yang bikin beda tuh apa? Gini, kita dalam waktu 4 bulan ya, 5 bulan tuh kejar 1 juta download dan 1,5 juta registered user. Which is the biggest di dunia. Jadi kan banyak exchange luar negeri yang beli lokal juga mau coba bikin, bayar semua influencer gagal total gitu. Udah ada yang coba replicate juga. Oh di Indo maksudnya? Jadi mereka beli license di Indo, bayar semua KOL, tapi nggak dapat hasil yang sama. Ya karena mistake pertama mereka gue bukan KOL gitu. Gue bukan KOL. Jadi vlog itu strateginya adalah pertama, kita pengen gather user dulu. Kenapa? Kan kita pengen learning by data. Dan gue nggak peduli antara yang lain nomor 1, 2, 3, 4, 5, walaupun teman-teman baik semua kan. Nomor 1 Indodax, Pak Oscar, teman baik, Pak William juga teman baik. Nomor 2 mungkin toko kripto, ya 1, 2 lah mereka. Dan yang lain-lainnya ada Thrift ya, Gabriel Ray juga semua teman. Gue fokus sama user sih. Jadi gue pengen gimana caranya create the simplest user experience. Tapi end goal gue dari vlog, apakah gue mau jadi sesuatu yang besar banget terus ngasilin gue duit? Jawabannya enggak. Kenapa kalau IPO gue hari ini bisa di cut ya? Gue nggak pernah jual if itu IPO ya if. Karena gue pengen give back sih ke momen dimana gue bisa beli Bitcoin gitu loh. Gue ingat ketika gue bisa beli di Indodax pertama kali, bitcoin.co.id pertama kali. Gue pengen teman-teman bisa dapat experience yang sama kayak gitu. Jadi gue pengen 10.000 orang bisa beli. Gue pengen ini jadi ya kayak Jack Dorsey punya lah mungkin. Ini something yang gue pengen give back ke Bitcoin biar bisa nge-onboard orang lebih banyak. Karena jujur bro, tanpa Bitcoin ya 2022 ya, ini nggak ada Timothy yang sekarang ini nggak ada. Jadi gue pengen give back dari itu format. Top vlog.
Menarik. Kalau Holy Wing ya tempat happy lah. Tapi lu Karena nggak consider dari segi return, oh dia IPO kapan, dia cash outnya kapan, lu bisa. Kalau misalnya dari, gue kan masuk valuasi lumayan tinggi ya. Jadi valuasi gue masuk lumayan tinggi, lumayan mahal juga. Kemahalan nggak menurut lu? Kalau kemahalan, kalau gue benchmarkin dengan bisnis lifestyle lain, relatif secara PE masih oke ya. PE masih oke. Cuman kedepannya gue lihat dengan ekspansinya keluar negeri ya gue nggak tahu balik lagi ya. Kalau Indonesia udah jelas mereka tuh jago banget. Jadi kayak misalnya contoh kemarin di Jalan Panjang ada tanah nih. Ini bisa jadi apa nih? Oh mereka jago. Misalnya jadi Nurul Nopal namanya. Coffee shop bro. Itu coffee shop sampai Jalan Panjang rame. Itu mungkin diprotes orang kali sekarang. Jadi mereka bisa ngetitik terus jadi tempat tuh rame gitu. Coffee shop. Sampai omsetnya puluhan juta sehari. Kok bisa punya core competency itu ya? Timnya udah jadi. Timnya udah jadi. Tapi kan timnya kan tim yang buat ngelola. Karena kita kan banyak restoran juga. Jadi banyak yang tahu Holy Wings itu lifestyle actually. Kita punya restoran banyak beberapa juga. Sekarang ada Phoenix juga kan? Iya. Di BSD juga ada restoran kita. Jadi kita ada beberapa restoran dan jadi lama-lama bisa jadi F&B group juga gitu. Apakah lu ngelihat F&B itu sebagai ini gue nanya gara-gara gue paling tidak mengerti tentang F&B ya. Maksudnya apakah lu ngelihat F&B itu is a sexy business? Tidak. F&B itu bisnis paling jelek di dunia. Nomor 1, ranking 1. Gak usah ngomong Ivan. F&B itu bisnis menurut gua ranking 1. Kenapa? Itu bisnis yang paling banyak dicoba orang, tapi dengan fail rate tertinggi. Lu cek aja. Gue setuju itu maksudnya. F&B, clothing line. Enggak, ini bukan clothing line. Ini merchandise. Merchandise ya. F&B, clothing line itu bisnis paling jelek gitu. Tapi kalau tanya kenapa F&B itu banyak yang minatin, gini. Kemarin gue sempat ke Maldives juga, itu kan gue ke di Ritz itu ownernya kan dulunya orang Indonesia juga, ya kan, punya PLG Group namanya, itu bikin triliunan, satu pulau tuh bikin triliunan. Jadi ada caranya gitu untuk ngeduitin seperti itu. Kayak kita ngomong Nihi aja yang di Sumba, itu gila T. banget itu, iya. T. Jadi yang Ritz Maldives itu T, Nihi juga T. Aman juga itu ada beberapa yang nyampe T. Jadi gue tuh tertarik dengan yang seperti itu sebenarnya. Jadi kenapa gue ke Holy Wings? Gue tuh ngelihat bahwa mereka, si Ivan terutama tuh punya kapasitas untuk kedepannya bisa bikin begitu. Jago bikin konsep juga. Jago bikin konsep. Jadi gue pengen kalau suatu gue bisa beli pulau, terus gue bikin sesuatu jadi resort, tapi gue nggak kasih ke Marriott. Gue dikelola HWG gitu. Yang dimana manajemen gue dapat lagi. Tapi pulaunya pulau gue misalnya. Real estate-nya real estate gue. Cuman HW yang kelola, gue dapat fee dari HW, gue dapat bagian gue sendiri lagi. Itu impian gue. Udah buat pensiun lah nanti. Terus apa namanya? Ya pengen tahu lu punya pengalaman dari, kan lu juga punya F&B. Kayak gimana? Ya. Perform atau biasa aja? F&B gue tuh ini gue kasih tahu ya, difficulty level of F&B ya. Kan waktu itu F&B gue bikin emang cuma karena iseng, kebetulan ada partner yang emang udah kelola F&B. Dua-duanya itu emang udah lumayan senior lah. Bertiga itu maksudnya? Bertiga gue sama dua. Gue tuh tim gak kerja, jadi kalau di sekolah tuh ada kerja kelompok sekolah, gue yang gak kerjanya. Lu danain lah. Danain. Jadi kayak gue danain tuh seorang fotokopi lah ibaratnya itu kan di sekolah. Yeah. Mereka berdua, satu chef, satu yang operasional. Ini tuh gue bikin ya modalnya murah, waktu itu RAB kayaknya cuma 4M kali ya. RAB 4M, omsetnya per bulan itu peaknya itu 1,2. Sekarang tuh sekitar 700-800. Gue nggak terlalu peduli ya, beberapa orang finance gue tiap kuartal ngasih. Itu cuma 700 juta bro per bulan, gitu loh. Itu dengan chef Korea salah satu yang paling jago di Indonesia dan partner operasional yang udah bikin 200 cabang F&B lainnya. Jadi kira-kira difficulty levelnya itu. BP berapa cepat tuh? Berapa lama? Itu bisa 2 tahun kali, 2 tahun kurang kali ya, 2 tahun kurang. Tapi itu masih itu pun juga, udah kelihatan oke. Tapi maksudnya dengan effortnya itu dengan punyanya Timothy, secara branding value kan ada. Chefnya itu yang ngerjain Chan-Chan di SCBD itu 4M sebulan. Cuman kecil 4M sebulan. Mr. Park juga dia bantu kerjain. Yang partner gue satu lagi pernah bikin F&B franchise Red Dog namanya. Teman-teman pasti pernah tahu. Red Dog sama Jago Coffee namanya. Itu kayak 2 orang F&B yang udah jago season lah. Itu pun kita ibaratnya sulit gitu. Jadi difficulty level F&B kalau teman-teman mau coba, gue sarankan jangan. Tapi kan itu kan gue buat happy kan, namanya Red Bear kan. Karena gue bercanda dulu di Twitter, gue bilang kalau Bear Market gue bikin restoran biar orang bisa nyapu di sana gitu. Jadi gue bikin namanya Red Bear. Saya PNS, ada invest saham. Apa yang sebaiknya saya lakukan saat ini agar punya cukup uang untuk resign? Kamu cari yang kamu suka gitu. Kamu cari yang
Ibaratnya saham yang kamu ngerti, ya mau di Indo atau di US, kalau di Indo, menurut gua nggak usah sok-sokan cari alpha dulu sih. Coba beta play-nya aja dulu deh. BCA tuh di Indonesian Beta Play. Lu beli BCA, BRI, Mandiri, Telkom, lu basically on Indonesia. Ya beli yang gitu-gitu dulu lah, Ya, maksudnya yang beli aneh-aneh gitu gitu aja ya. udah. Ya. Cara realistis dapetin 1 miliar pertama. Kalau misalnya tadi 100 juta kerja 1 M. Apakah 1 udah M harus ada ini campuran sama udah investasi? campuran. 1 M ini ada campuran antara saving juga, bro. Jadi udah harus ngerti income yang besarin per tahun, harus bisa saving juga nih di tahap mau ke 1 M. Karena menurut gua ke 1 M cuma dengan kerja impossible. Harus ada saving, harus nabung. Orang harus nabung, harus ada investing akumennya sedikit. Harus digabung. Sedikit. 1 M masih sedikit. Sedikit menurut gua. Ya masih di indeks saja gitu, masih di cukup. Selama non profesional ya, gue advokat besar indeks ya. Karena Jeff Yass loh yang bilang, one of the best trader yang pernah hidup di dunia, Jeff Yass tuh bilang, lu nggak mungkin bisa kalahin indeks, lu sampai mati nggak bisa kalahin Nasdaq kok, dia bilang. Karena most fund tuh underperform. Jadi gue kalau lihat orang yang pede banget bilang dia overperform, ya mungkin bisa lah pakai duit kecil gitu. Cuman coba main di 500 M, nggak bisa. Apakah gara-gara fund yang, bahkan fund kalau misalnya kita ngomongin fund US yang kayak gitu kan mereka nggak bisa perform lebih baik daripada indeks, apakah gara-gara bukan cuma ngomongin 500 M dong, mungkin 500 M as in million dollar minimum Lebih, billion ya. Ya, apakah gara-gara itu? Masa gue, Warren Buffett kan dia sering bilang bahwa it's difficult for it to beat the index gitu Ya, kan. Dan Charlie Munger bilang impossible kok. Nah itu kan. Nah apakah itu berlaku gara-gara itu tuh fund yang terlalu besar? Enggak, menurut gua konsistensinya. Coba yang bilang bisa naik-naik begitu, dikasih tahu nggak ruginya berapa? Karena gue bisa kasih tahu ketika gua gulung bro, waktu dari Friend ke Arto, gua waktu masuk Bukalapak, kena kan, kerjain kan. Hilangnya tuh jauh loh. Dari hasil gulungannya tuh jauh. Dan kalau lu porto lu hilang sampai setengah, dikerjain nih, satu saham lu dikerjain, lu buat naiknya tuh lu perlu 100% lagi loh. Teman-teman banyak yang nggak paham tuh matematikanya. Lu perlu, itu susah loh, lu buat naik 100%. Jadi lu hilangnya setengah 50%, naiknya 100%. Iya. Lu hilangnya 80%, lu kali 5 bos naiknya. Iya. Jauh, 500% naiknya. Kalau masih miskin, mending cacing-cacing naga-naga. Kalau udah gede, baru diversifikasi. Gini, kalau belum cukup banyak uangnya, mungkin ya bisa 3 dulu aset kelasnya. Tapi gue sama sekali juga cuma 3 sih. Karena gue percaya 3 tuh lebih dari cukup ya untuk kayak lu ketemu orang nih misalnya orang lama yang kaya gitu, misalnya punya pabrik gitu, terus dia bilang dia punya 3 bisnis, kayaknya udah banyak ya 3 bisnis gitu. Cukup banyak menurut gue 3 tuh. Jadi lu sarannya 3, tapi lu berarti 3 mau dia kecil, mau dia duitnya kecil, mau dia pun gede? Iya, 3 lah, oke lah. Alasannya gara-gara supaya bisa pelajarin? Iya, karena gue bilang tadi 3 itu more than enough loh. Orang ngaku punya 3 bisnis tuh banyak sekali gitu dan sulit sekali. Tapi kan di saham atau di kripto gitu maksudnya? Sama menurut gue, sama susahnya kok analisa saham. Lebih susah analisa BCA daripada perusahaan bapak lu kan pasti gitu. Jauh lebih kompleks. Iya. Masih worth it invest jam, turun terus dan gorengan boomer katanya. Ya jam apa dulu? Lu invest mungkin kayak tech hire ya turun gitu. Lu kalau belinya Patek, beberapa brand lah ya, Patek. Kalau mau liquid gampang dijual Rolex ya, yang orang well known. Naik nggak sih Rolex gitu? Rolex sih naik, Patek juga naik. Patek tuh naiknya tinggi sekali. RM nih bisa invest juga. RM ini lagi murah-murah nih harganya. Ini kayak misalnya sekarang nih 7M, nanti naik bisa naik lagi gitu. Kalau mungkin yang udah lebih advance lagi, ini mungkin gue lagi mau ke sana main Journe. Teman-teman gue yang udah end game di jam yang mainnya FP Journe. Jadi bisa Patek, Richard Mille, itu FP Journe. Itu kayak Picasso-nya watchmaker sekarang. Jadi ketika Journe ini meninggal nanti, harganya itu bakal gila-gilaan. Beli tikam gitu. Kalau itu ya mungkin ini ya, kan kita bikin pembanding apa? Aplikasi, pembanding mobil, nanti pembanding jam nanti. Tapi gue butuh data dari Timothy. Soalnya gue gak punya datanya. Cuma kalau jam mendingan kali waspada. Oh dia paham betul. Nanti kalau misalnya nanti gue email, tolong Richard Mille yang ini, yang harganya berapa? No respon bro. Dia tahu gue Apple Watch. Investasi yang tidak worth it. Obligasi, kos, RD, saham, itu pertanyaan maksudnya. Okay. Yang tidak worth it apa? Apakah kos tidak worth it gitu misalnya? Semua investasi ada tujuannya ya menurut gue ya.
Gua very famously bilang obligasi itu untuk orang goblok di tahun 2022 kan. Cuman kalian lihat TLT dari 2022 deh sampai sekarang. Jurang. Emang by that time gitu. Karena Ray Dalio akhirnya suka ngomong, dia nggak suka ngasih saran tactical. Karena orang tuh suka pakai omongan dia yang kemarin buat yang sekarang gitu loh. Sekarang gue bilang TLT bagus gitu. Karena ini tahun 2003 nih. Tapi TLT kalau lu ngomong 2022 ya terjun payung. Coba pencet all aja gitu. TLT itu all. Jadi jawabannya adalah semua punya masing-masing kegunaan. Tapi kapannya bro? Lu nggak bisa di saat heavy inflationary period lu beli bond gitu loh. Lu harus tahu ini lagi di fase apa, kita di market cycle tuh lagi di mana gitu. Jadi jawabannya nggak ada sih investasi yang nggak worth it ya. Kecuali tadi mungkin ya, lu kalau bikin restoran gitu susah kali ya. Gue juga serem, daerah rumah gue tuh gonta-ganti terus. Oh iya, kayak di sini aja nih. Coba lu lihat ya dari sini. Ini kita nggak sebut ya dari mana. Cuman kayak di depan ini kan, depannya lu persis kan ada deretan nih. Coba tiap 1,5 tahun ganti semua. Terus. 1,5 tahun nih. Benar-benar belakang rumah lo nih, belakang ini. Gue lagi targetin sebenarnya. Sebenarnya gue udah targetin. Ini gue pengen beli. Kenapa lu nggak beli belakang lu bisa masuk gitu? Itu yang gue pikir kan. Pas waktu itu gue tanya kan, kenapa lu nggak beli belakangnya pas ini? Mantep lo. Nah itu. Ntar gue main lah saya itu. Sebenarnya gue buat fun aja. Iya. Kan apa namanya? Secara lebarnya, gue tapi nggak bisa beli 1. Gue harus beli 3. Gitu kan, tiga ruko jadi lebarnya rumah gue gitu. Nah, habis itu gue ngeliat satunya misalnya kayak 9M gitu kan, 27M buat beli ruko kayak gitu. Itu cuma supaya gabung, supaya gue punya entrance dari komersial maupun dari nah, itu dan enak juga. Gue ke podcast lo enak tuh, gue bener-bener depan set dengan sono kan. Tapi ada tapinya bro. Abis itu gue kepikiran kayak gini, 27M ya. Mendingan gue beli, kan soalnya 27M plus rumah ini kan. Yeah. Mendingan kalau itu gue jual rumah ini, gue beli tanah baru, gue bikin gedung sekalian. Atasnya rumah gue kan. Akhirnya kayak gitu. Jadi saat ini kesimpulannya seperti itu. Saat ini gue lagi apa namanya? Ya belum buru-buru lah ya. Soalnya kan ada tim juga yang di sini kan. Bukan Timothy ya, ada tim ada tim juga di atas. Itu enak tuh, tamu bisa masuk ke situ. Nah, terus kalau itu ada kafe, itu restoran mantep tuh. Nah, bukan Red Bear. Bukan Red Bear di situ. Soalnya gue gak mau kelola F&B sendiri. Susah loh. Dan F&B itu gue Red Bear tuh bener-bener gue udah samain sama yang DCW deh yang 4M sebulan. Cuman karena beda tempat aja, dari 4M itu satu bisa 700. Karena lokasi doang. Ya, soalnya kan purchasing power-nya kan pasti beda dong. Purchasing power. Tapi ya seunik itu F&B. Betul. Tadi di mana ya kita ya? Oh ini. Financial freedom menurut Bro Tim dan Koleon. Menurut Bro Tim aja, Koleon nggak penting. Kalau sebagai penanya, menurut Bro Tim gimana? Financial freedom itu menurut gue ya, sometimes ya, lu punya kayak berapa sih Indonesia 20M, sometimes it's more than enough gitu. Karena bisa kalau udah punya lebih dari apa yang lu makan, kan kemauan kayak jam tangan, sponsor itu cuma kemauan lu kan. Tapi bisa saja nggak banyak sih. Menurut gue yang lu bisa beli dengan uang. Ada hal-hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Kayak kedekatan lu dengan keluarga gitu misalnya. Lu bisa punya family yang utuh gitu. Lu bisa sehat. Ada hal-hal yang lebih penting gitu dari uang. Jadi uang itu bukan berarti lu bisa dapetin 100 miliar terus lu jadi orang yang happy. Menurut gue enggak gitu. Yang lebih penting buat lu apa dari uang? Kemampuannya akhirnya untuk bisa dibagiin ke orang lain sih. Untuk melayani. Kalau nggak ada itu mungkin gue jadi kayak orang gila nyari duit terus gitu loh. Yang nggak tahu ujungnya apa. Karena kan ada siklus tuh hidup tuh. Di ujung-ujung tuh ya gue pengen lebih santai, bagiin. Sekarang aja saya udah lebih santai gue. Udah lebih santai sekarang? Gue udah lebih santai karena gue udah menang gamenya. Jadi gue tinggal 10%, gue udah hitung 117 triliun. 50 tahun. Orang ngitung bro sekarang bro. Kayak gini pangkat 1/50, 1/50, oh tarik balik sekian ya. Kok secara statistik, apakah benar investing is better than trading? Honestly, lebih profitable mana? Itu kan berbeda ya. Ada orang yang punya emang ability to trade, ada yang juga invest. Cuman kalau kalian tarik long term ya pasti most of the time investor menang. Sesimpel gini, yang paling kaya itu investor, Warren Buffett. It's a walking testimony gitu loh. Bahwa itu adalah jalan yang paling benar. Jadi kalau kalian tanya jurus, kan kungfu ada banyak nih. Kungfu paling benar yang mana ya? Kungfunya Warren Buffett pasti. Kecuali nanti ada yang lebih kaya, mungkin Jeff Bezos kali nggak tahu. Cuma kan Jeff Bezos heavy di indexing, dia market making doang. Jadi ya, unless lo bisa market making kayak dia silahkan gitu.
Kalau misalnya trading ya, win rate apa yang masuk akal? Mungkin kalau misalnya lo boleh share kayak si kakak punya gitu. Kan lo Ya. bukan portonya dia segala macam. Historically all time. Win rate Dia kayak tuh gimana? all time mungkin 70-an% kali. Tinggi. Itu tinggi sekali. Cuman kadang nggak selalu dapat risk and reward yang dia mau. Gitu loh. Risk rewardnya berapa? Jadi dia bisa 1/3 ngambilnya. Cuman kadang kan nggak 1/3 dia close-nya. Kalau dia close 1/3 itu dia orang kaya banget dia. Nyatanya kan realnya nggak begitu. Dan kadang juga ketika dia bikin posisi ya ada kena stop loss juga. Jadi menurut gua win rate kalau RR-nya bagus aja ya, win rate 55% itu bisa untung besar kok. Nggak perlu sampai besar banget. Menurut gua dia one of the best lah, bisa 71%. 71-72% lah. Dengan risk reward yang terrealisasi berapa tuh? Mungkin 1/1, Duaan gitu. 1/2 ya. Yang terrealisasi ya. Yang terrealisasi ya. Oh, ini ada orang yang nanya impact dari segi, ini kita sisa 5 pertanyaan. Impact dari 1.000 jadi Rp1 gimana? Ada artinya nggak sih? Ada artinya, cuman ya ini gua nggak tahu ya, enak dibahas di sini atau nggak artinya ya. Intinya ya orang yang punya banyak cash itu kesulitan nanti kalau jadi. Orang yang punya banyak cash Dalam format yang lama ya kesulitan dong, karena mesti tukar ke BI. Gitu. Intinya kenapa gitu. sulit? Iya itu, lo udah paham lah kenapa sulit. Nggak tahu gue bro. Nah, intinya itu orang yang punya cashnya belibet sekarang. Lagi mungkin tuker-tukerin ke SGD sama USD sana. Mereka bisa tukerin ke kripto nggak? Susah siapa mau terima kan, kalau misalnya kayak di exchange juga OTC-nya kayak kecil-kecil bro. OTC itu kecil-kecil. Kayak di vlog aja kita paling sehari cuma bisa OTC 5M. Secara by law. Iya kayaknya. Dan sistem juga kali ya, susah soalnya OTC. Menurut Bro Tim, apa trigger yang bakal membuat potensi krisis besar di 2030? Apakah menurut lo bakal ada krisis besar 2030? Ini sesuatu yang gue nggak pengen terjadi bro sebenarnya. Cuman kalau kita lihat secara historis ya, kayaknya arahnya ke sana ya. Kita lihat massive inflation didorong sama massive valuation. Itu nggak pernah hal bagus terjadi bro. Tapi kalau sampai terjadi krisis ini bisa jadi prolong krisis, itu yang gue nggak mau. Itu nggak nyampe itu 117 T gue. Kalau gue nggak mau hidup. Soalnya kalau 99 masih oke. Kalau terjadi Great Depression ini gue banyak bahas sama orang-orang juga ya, ya agak sial berarti. Kayak kita hidup di era yang nggak bagus. Ya itu harus mungkin gue bondin semua kali duitnya ya kalau gitu. Paling Bitcoin and bond only itu. Cuman ya gue hope itu nggak terjadi. Cuman apakah ada potensi? Ada. Kenapa? Karena ini inflationary period didukung dengan valuasi yang super tinggi. Gue nggak suka baunya. Apakah itu bisa jadi big opportunity juga? Soalnya di masa-masa krisis yang punya banyak cash. Oke. Orang kan ngomong kayak gitu. Tapi kalau lu invest di Nasdaq tahun 2000, itu butuh 18 tahun duit lu recover loh. S&P juga sama 14 tahun. Iya. Jadi jangan bilang S&P itu orang misalnya bilang 10%, enggak. Itu kalau salah taruhnya, lu sial 14 tahun. Iya. Salah periodenya juga. Lu salah periode, lu sial. Jadi Great Depression juga sama bro. Orang banyak tanya kan, kenapa Benjamin Graham bukan bilioner kan? Karena zaman itu kan bilioner emang gede sekali kan. Dan dia di zaman itu kena Great Depression. Sejago-jagonya Graham kena Great Depression ya nggak bisa kaya juga. Gitu. Ya, kalau misalnya market lagi kayak gitu, mau sejago-jago apa juga sulit. Sulit lah. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan yang lainnya yang nggak tentang duit, tapi random pertanyaan. Cara menjadi sales yang jago. Nah, lu kan dulu awalnya mulainya dari situ kan. Sales yang jago tuh ini banyak yang salah. Banyak yang kira sales jago tuh tentang ngomong, bro. Tentang cara ngeyakinin, yang Jordan Belfort itu kan, yang dia ngajarin kayak straight line itu bullshit semua menurut gua. Sales yang jago tuh yang paling jago mendengar. Kayak misalnya lu coba inget ya, kapan experience terakhir misalnya lu beli rumah atau lu beli mobil terus itu experience-nya enak. Itu orang yang dengerin lu maunya apa. Jadi sales yang paling jago adalah pendengar yang paling jago. Itu tipsnya. Cek apa arti kebijaksanaan bagimu? Ini jadi filosofi sekali deh. Kebijaksanaan tuh di saat kita bisa bedain mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang baik dan mana yang terbaik. Kemampuannya itu kan itu sulit loh untuk bedain mana yang baik. Investasi itu butuh sekali kebijaksanaan untuk tahu gitu loh. Tapi itu dimulai dengan lu punya humility terhadap diri lu sendiri, terhadap market, bahwa oke, gue nggak tahu semuanya. Orang yang punya humility itu akhirnya dia akan sadar bahwa nggak bisa tuh cacing-cacing naga-naga. Karena gue juga pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di posisi orang-orang yang kayak oke ini beli ini tuh bisa naik gitu segala macam. Cuman lama-lama gue sadar bahwa itu bukan hal yang bijak, bukan begitu cara mainnya. Gimana caranya kita kumpulin sedikit demi sedikit, konsisten, expected return-nya pas aja, tapi jangka panjangnya
Jangkanya panjang. Norges Bank itu cuma 6% loh, tapi lihat deh dari tahun 2000. Tapi kan lu kan kayak gini gara-gara lu udah kumpulin duitnya. Kalau misalnya lu belum kumpulin duit, apakah lu akan memiliki Pasti. mindset seperti ini gitu? Gua harap belajar begini lebih dulu. Mungkin lebih kaya gue sekarang, karena nggak kebakar-kebakar. Tapi kan, Lebih konsisten. tapi kan likewise, lu juga nggak dapet upside-nya. Benar, gue nggak dapat upside-nya. Cuman gue lebih prefer untuk build kekayaan tuh yang pelan, over time. Ini ketularan Andrew deh kayaknya nih. Kebanyakan ngobrol sama Andrew. Nggak, bukan ketularan Andrew. Gue ketularan ini, Salomo. Banyak baca soal gue, literatur. Apakah masih nggak mau beli EV? Enggak. Kenapa? Ini saham atau ini nih? EV enggak. Oh. Mobil personal. Kalau saham, kalau teman-teman suka main-main kayak gitu, Xpeng menarik tuh. Gue juga lagi liatin tuh Xpeng, menarik. Cuman kalau EV mobil yang dipakai, gue takut mati bro. Ntar kekunci. Gue nggak mau ya. Takut gue. Takut kebakar gitu. Takut maksudnya. kebakar gue. So udah banyak kan ya. Nah, pertanyaan kayak gini bro ya. Kalau misalnya, kan lu ngerti media game. Apakah mobil-mobil yang kebakar, mobil listrik gitu ya, itu adalah media play-nya kompetitor? Pertanyaan bagus, ini first principle kan pertanyaannya. Cuman menurut gua enggak ya, mungkin ada yang emang jelek aja. Kalau emang permain kompetitor kenapa ditarik lagi mobil, kan ditarik lagi mobil. Harusnya enggak, emang kebakar deh. Terus kemarin coba naik ke atas, itu EV atau enggak ya? Tahu. Itu EV ya? EV. Nah, gua nggak tahu soal itu mobilnya apa, kayaknya Cherry, tahu. yang cobain Range Rover kan, Iya, tahu, nabrak dia akhirnya hancur itu tangganya, kasihan. Iya, tahu. Katanya sih kabelnya ini ngeliat ya, katanya. Terlalu hemat tuh boleh nggak bro? Lu pernah nggak sih di fase-fase lu hemat? Pernah banget. Tapi gue juga sekarang terhadap income gue itu relatif sangat hemat, tetap sama. Rasionya tetap terjaga, gitu. Jadi gue tuh pernah di fase yang hemat banget karena ketika kita mau berinvestasi waktu itu ya butuh hemat banget loh, butuh ada fase yang hemat banget. Jadi nggak ada salahnya untuk jadi orang yang frugal, jadi orang yang mindful terhadap spending. Karena ya nggak apa-apa kalau lu dikatain pelit sama teman-teman lu, emang gue lagi mau nabung mau investasi ya, katain pelit, so what gitu. Jadi apakah gue pernah jadi hemat? Pernah banget, gue pernah banget. Tim, boleh share nggak maksudnya itu apa? Apakah waktu dulu ya? Lu waktu kerja terakhir gaji berapa? Kerja ya. Gue tuh pernah kerja di startup gaji berapa ya? 18 juta ya? Nah, misal 18. Lu berapa yang nabung? Itu mungkin gue spending 2 juta kali ya. 16 Kos-kosan juta. juga udah habis bro. Gue waktu itu kan, gue masih tinggal di rumah orang tua waktu gue, 16 tahun waktu itu. Oh, berarti 2 juta ini buat living cost lu lah. 2 juta living cost sama udah transportasi itu. Bersihnya 16? Bersih bisa 16 kali. Gue segila itu dulu. Ekstrim. Gue misalnya dapat 100, gue mungkin spending 5 kali ya. Gitu. Kenapa bisa nggak naik? Kan orang lain pasti kan pada naik semua. Karena gue udah punya mindset jadi Warren Buffett dari dulu. Udah gila, gue anak kecilnya udah gila. Jadi kata mak gue udah agak aneh gue dari kecil. Saya udah suka investasi gitu. Jadi gue mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya buat bisa punya duit gitu di market. Orang-orang yang di sini seringkali orang-orang aneh emang. Ini pertanyaan terakhir nih. Kotim waktu itu bilang basis mata uang zaman sekarang itu adalah kekuatan militer. Maksudnya apa? Uang itu kan US dollar. Orang banyak tanya, US dollar tuh apakah cuman angin? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya tuh aircraft carrier-nya itu. Sama pesawat-pesawatnya. Jadi kepercayaan suatu negara itu cuma bisa ada ketika dia punya kekuatan militer untuk mengancam negara yang lain. Itu menurut gue basisnya fiat. Kenapa negara mata uangnya kuat? Ya karena militernya kuat. Apa kalau menurut lu ada pergerakan switching gitu dari US ke China? Ada, cuman gini, menurut gue itu analisa gue selama 350 tahun siklusnya. US itu baru 200-an tahun, 270 tahun. 270, 280 tahun. Jadi, menurut gue belum sekarang. Mungkin habis generasi kita selesai. Jadi gue masih aman ya sama US. Bahkan masih beli US Treasury gue. Belum ke Cina. Kecuali nggak tahu perang di Taiwan gue nggak paham. Iya. Thank you so much brother for your Thank you. time.